Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi, bagaimana dengan kabar kalian? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Arumasito yang akan mengajar kalian pada semester ini dengan mata pelajaran kewirausahaan. Maka sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kemarin yang di grup, apakah kalian sudah menonton video yang telah Ibu share? Apakah sudah mencatat poin-poin penting di dalamnya? Maka untuk selanjutnya Ibu akan memperdalam ilmunya, dan dimana kita akan membahas materi BEP Break Even Point. Sebelum itu Ibu mohon harap anak-anak untuk membuka handout yang telah Ibu berikan. BEP, seperti yang kita tahu kan, BEP ini apa sih? Kayak kan dari awal itu kayak berat ya. BEP itu artinya itu break even point. Artinya suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Artinya mengalami titik impas. Di mana kita nantinya sebagai wirausahawan nanti kita semaksimal mungkin berada di dalam posisi ini. Artinya setidaknya kita meskipun tidak memiliki mendapatkan keuntungan maupun laba, tapi kita tidak mengalami kerugian. Apakah bisa dipahami? Nah, sebagai contoh ini, setiap pengusaha itu kan pasti mengalami rugi maupun laba. Laba diperoleh jika jumlah pendapatan kan lebih besar daripada pengeluarannya. Sedangkan rugi mendapatkan seorang pengusaha jika seluruh hasil pendapatannya tidak mampu menutupi biaya produksi tersebut. Nah, inilah fungsinya BEP itu. Untuk menghindari rugi tersebut, maka wirausahawan kita itu perlu mempelajari BEP itu, break even point, agar perusahaan kita nantinya dapat memaksimalkan atau berada dalam posisi yang sama sehingga kita tidak mengalami kerugian nanti. Paham? Nah, selanjutnya ini Bu akan menjelaskan tujuan BEP. Apa sih Bu tujuannya kita harus mempelajari BEP ini nanti? Tujuan dari BEP itu intinya saja itu penting, seperti membantu perusahaan itu mengukur kinerja keuangan kami nanti. Artinya perusahaan kita itu dapat membandingkan titik impasnya dengan hasil aktual. Jadi perusahaan itu dapat mengetahui apakah kita telah mencapai target dari penjualan kita sendiri, seperti itu. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Rumus dalam mencari BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel. BEP. Tetap dibagi harga unit kurangi biaya variabel. Ini adalah kunci untuk mencari BEP dalam suatu produk dalam perusahaan. Nah, sebagai contoh soalnya seperti ini. Di mana perusahaan PT XVT yang bergerak dalam bisnis konveksi sepatu memiliki data dan rencana produksi, di mana biaya tetapnya adalah 120 juta. Biaya tersebut terdiri dari penyusutan aset, gaji eksekutif, sewa, dan juga pajak. Kemudian biaya variabel yang terkait dalam pembuatan sepatu itu dihitung menjadi 200.000 per unitnya. Dengan harga jualnya itu 350.000. Maka berapa unit yang harus diproduksi agar perusahaan PT XVT ini tuh mencapai BEP-nya, mencapai titik impasnya. Maka sesuai dengan tadi dimasukkan ke dalam rumusnya. Dengan BEP unit, biaya tetap produksinya tadi itu berapa? Ada 120 juta, masukkan sini. Terus untuk harga jual per unitnya adalah 350.000 dan biaya variabel per unitnya adalah 200.000. Ini turun biaya tetap produksi karena kan dalam kurung ini didahulukan ya. Paham anak-anak? Itu menghasilkan 150.000. 120 juta ribu ini dibagi dengan 150.000 maka menemukan hasil 800 unit.
Jadi, untuk memperoleh atau mencapai BEP dalam suatu perusahaan PT XPT ini, maka perusahaan itu harus memproduksi sebanyak 800 unit. Paham? Nah, itu untuk sebagai awalan. Maka setelah kalian mendapatkan materi handout, materi link video dan pembelajaran baru dari Ibu, maka Ibu akan memberikan latihan atau tugas sebagai kemampuan kalian untuk mengetahui sudah pahamkah BEP ini. Maka Ibu akan membagi satu kelompok dengan 4 anggota. Sebentar ya. Ini untuk kelompok 1. Dari 1, 2, 3, 4. Kamu ya. Ini kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir berarti 5 orang ya. Nah, diperhatikan. Oh, ya. Dalam lembar kerja tersebut, Ibu memberikan tugas, yaitu tentang studi kasus soal, di mana satu kelompok itu berdiskusi terkait tentang BEP itu. Paham? Nah, itu ada tulisan anggota kelompok, kalian isi, terus sekalian jawab dengan sesuai pertanyaan yang tersedia. Waktu pengerjaannya Ibu kasih 10 menit. Dipersilahkan untuk anak-anak mengerjakan. Ayo, nikmati itu baca. Bu, ini dikasih waktu berapa, Bu? Itu untuk 10 menit. Ya, untuk pengerjaannya. Nanti kita langsung koreksi bersama. Jadi untuk jawabannya kalian saling tukar dengan satu kelompok 1 dengan kelompok 2, begitu seterusnya. Jadi perwakilan kelompok nanti maju untuk mengerjakannya seperti itu. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Ada yang masih belum dipaham? Anak-anak? Udah paham. Gak apa-apa, ya benar. Untuk jawaban nomor 1 bisa disesuaikan dengan pengetahuan kalian, kepemahaman kalian.
Apakah ada yang mengalami kesulitan untuk kelompoknya? Masih proses ya? Iya, Bu, itu biaya tetapnya itu soal 150 juta ya. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah ini dibagi. dibagi. Ya, nggak apa-apa. Nanti untuk penilaiannya tetap saya. Lagi. Apakah sudah selesai anak-anak? Untuk awalan pemanasan perhitungan cukup baik ya. Untuk mengasah otak kita. Ya, Bu. Apa ada yang sudah sarapan? Wah, kita puasa ya.
calon wirausahawan nanti kita ya, amin. Terus berapa unitnya ini? Nah, 2.500 per unit. Ya kan itu 250 dibagi 100 kan jadi saya baru mengantar dua. Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Sangat pintar ya anak-anak ini, saya bangga. Apakah kesulitan? Sudah. Sudah. Nah, setelah kalian mengerjakan ini tugas kelompok, Ibu meminta perwakilan dari salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari lembar kerja tersebut. Ya, boleh. Dipersilakan untuk kelompok 1 yang mau maju. Kelompok 2. Ya, benar. Biar tidak sedikit. Enggak. Belum diarahkan. Belum. Maju dulu 1. Ini sudah sudah 4 kelompok. Sudah. Bu. Dari ini. Iya. Dipersilakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan. Soalnya dulu di Kelihatan. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian break even point secara tepat. didengarkan ya. Jawaban dari kelompok kami adalah break even point adalah suatu titik atau suatu keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Apakah benar, Bu? Untuk jawabannya benar. Apakah di antara 4 kelompok ini ada yang salah? Tidak. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Ya, dibaca. Soal yang kedua adalah perusahaan Fiona yang memproduksi produk sepeda memiliki data-data biaya dan rencana produksi selama sebulan pada bulan Maret. Dalam mengenyam dan mengelola suatu usahanya pernah mengalami keuntungan maupun kerugian. Berikut pengeluaran biaya pada Fiona selama sebulan. Biaya tetapnya 1 bulan produksi adalah 150 juta dengan rincian yang pertama biaya gaji 80 juta, biaya penyusutan 2 juta, biaya asuransi 20 juta, biaya sewa kantor 18 juta, dan biaya sewa pabrik 30 juta. Kemudian biaya variabel per unitnya sebesar 1 juta dengan harga jual per unit 2.500.000. Maka tentukan jumlah unit yang dijual agar tercapai atau mendapatkan di titik impas atau BEP. Untuk jawabannya dipersilahkan anak ini mencatat di papan biar kelihatan. Iya, ini untuk anu. Untuk yang presentasi sebelah sini. Nah, diketahui dalam perusahaan Fiona itu memproduksi produk sepeda dengan biaya tetapnya seharga 150 juta. D1 diketahui. 50 juta.
biaya variabelnya dengan 1 juta. Dan dengan harga jualnya 2.500.000. Rp2.500.000. Nah, ditanya tentukan BEP agar mencapai titik impact. Tentukan agar mencapai titik impact. Perhitungan ini. Yang lain bisa lihat di papan ya, bentar lagi dijelaskan. Sudah, Bu. Sudah, lihat. Nah, ini untuk jawaban nomor 2 diketahui dengan biaya tetapnya 150 juta, biaya variabelnya 1 juta, dan harga jualnya 2,5 juta. Bagaimana tentukan BEP-nya? Ini untuk jawabannya, biaya tetapnya dengan rumus BP unit, biaya tetap dibagi harga per unit, dikurangi biaya variabel. Ini semua turun ya, dimasukkan anak-anak. Paham? 150 juta turun harga per unitnya, harga biaya variabelnya, dan menemukan 150 juta dibagi hasil dari biaya harga per unit kurangi biaya variabel 100 unit. Maka ini benar. Maka untuk jawaban nomor 2 ini perusahaan Fiona harus memproduksi sebanyak 100 unit agar mencapai titik BEP. Benar? Tepuk tangan buat untuk kelompok. Selanjutnya untuk jawaban nomor 3 dipersilahkan Muhammad Ridwan. Ini langsung dihapus bentar. Baik, tadi yang nomor 3 soalnya itu Bu. Johan memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kain konveksi dengan biaya tetap produksi 300 juta. Ya. Bentar. Terus biaya produksi 300 juta. Terus untuk biaya variabelnya itu adalah 1 juta. Ya. Nah, untuk harga jualnya di soal ini adalah dijual per unit 1.500.000. Ini udah. Terus di sini ditanya berapa unit yang harus diproduksi supaya perusahaan itu bisa mencapai BEP tersebut. Jadi untuk rumus BEP-nya, titik impasnya tadi adalah
Mana rumusnya? Enggak ada. Ini. Jadi rumus BEP-nya adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel. Jadi biaya tetapnya tadi 300 juta ya teman-teman. Teman-teman sambil disimak ya. Dibagi biaya harganya tadi 1 juta. Harga per unitnya 1.500.000. Dikurangi biaya variabelnya tadi 1 juta. Ini turun 1 juta. Ini 500. Ini turun dulu 300 juta. Ya, ini turun dulu 300 juta. Setelah itu dibagi ini 1.500.000 dikurangi 1 juta. Jadi 500.000 ya. Jadi 300 juta dibagi 500.000. Jadi total Jadi 300 juta dibagi 500.000 tadi. Jadi untuk titik BEP-nya adalah 500 unit. Bagaimana Bu? Apakah salah Pak? Baik, terima kasih Ridwan. Untuk dari rumusnya dan pengerjaannya sudah benar, namun untuk hasilnya ini yang benar adalah 600 unit. Paham anak-anak? Jadi untuk jawaban 3 ini untuk menghasilkan BEP agar produksinya itu mencapai 600 unit. Tepuk tangan untuk Ridwan. Ini jawabannya beda. 600 unit kan Bu? Iya. Oh, punya saya 500. Berarti ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan Akbarnia. Bentar ya. Baik, soalnya adalah operasional PT Sejahtera Maju mengeluarkan biaya tetap atau fixed cost sebesar 250 juta pada bulan Agustus 2021 dan berhasil memproduksi sebanyak 100.000 produk. Biaya variabel per unit sebesar 50.000 serta harga per unit produknya sebanyak 150.000. Tentukan BEP per unitnya. Baik, diperhatikan anak-anak, nomor soal yang keempat
di mana operasional PT Sejahtera Maju mengeluarkan biaya tetapnya atau fixed cost-nya itu sebesar 250 juta. Terus pada bulan Agustus 2021 dengan berhasil memproduksi sebanyak 100.000 produk, di mana biaya variabel per unitnya itu sebesar 50.000 dan serta harga per unit produknya itu sebesar 150.000. Maka tentukan BEP-nya. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unitnya dikurangi biaya variabelnya. Untuk biaya tetapnya turun 250, untuk harga per unitnya 150.000 benar, untuk biaya variabelnya 50.000. Ini dikurangi ini, hasilnya menjadi ini ya anak-anak 100.000. Terus dari biaya tetapnya ini turun dibagi menghasilkan 2.500 unit. Benar, tepuk tangan untuk kelompok Akbar. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah mengerjakan lembar kerja. Ibu minta untuk jawabannya dari kelompok materi. Ini Bu. Kembali ke tempat. Ya, dipersilahkan. Nah, setelah melaksanakan lembar kerja ini, apakah sudah bisa dipahami terkait BEP? Bisa. Pentingnya dari BEP, poin-poinnya sudah dapat dipahami? Bisa, Bu. Untuk cara menghitungnya juga bisa ya anak-anak? Iya. Jadi jika nanti kita misal berwirausaha, intinya jangan cuma mengambil keuntungan saja, tetapi kita harus memposisikan atau kita mendapatkan kita itu di posisi aman, sehingga kita itu meskipun mau rugi itu maksudnya itu gak langsung anjlok gitu. Jadi kita berada di posisi tengah di mana tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Maka selanjutnya setelah kalian mengerjakan perhitungan yang begitu cukup rumit ya, Ibu akan ya, ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang gitu ya. Ibu akan melakukan refleksi dengan kalian. Silahkan berdiri anak-anak sekalian. Supaya tidak jenuh ya melihat angka-angka meskipun tidak ada uangnya. Dipersilahkan. Nah, Ibu akan melakukan refleksi tepuk remas ya, kan pasti sudah tahu ya. Kan tadi kan sudah menghitung banyak kan uangnya. Jadi Ibu akan memberikan refleksi sebentar, 1 menit saja. Dengarkan Ibu ya. Tepuk. Mungkin Mas Jun bisa dibantu. Tepuk. Bisa sama saya ya, boleh. Kita kan sudah perhitungan. Di mana mau ngambil apa? Oh ya, boleh. Baik, Dipasang sini, enggak apa-apa, Nak. nggak apa-apa, Bu. Ya. Jadi gini teman-teman, ini ada ice breaking tepuk remas-remas kan? Ya. Jadi ketika saya bilang, maksudnya kita langsung tangan kanan remas-remas, Sebelah sini. tangan kiri remas-remas, Semuanya sambil ikut nyanyi ya, kan habis remas, perjalanan remas. itu. Nah, Oke, seperti itu. Devi, Jadi mungkin mau dibuat- maju juga. Dia biasanya gini, ayo. ya jadi nanti Jangan buat- kaku-kaku, kita kan sudah perhitungan ya. Nanti kita akan merefleksikan. Nanti ada soal lagi terkait perhitungan lagi. ya Bu, Boleh Mas ya Jun Bu. dipimpin? Oke, jadi nanti ketika nadanya cukup jadi dari awal lambat-lambat sampai ke akhir itu adalah cukup cepat seperti itu ya nadanya. Biar meregangkan jari-jari kita, oke? Sepakat? Kalau kurang kompak nanti maju loh ya. Siap Bu. Dihukumnya untuk satu kelompok. Yang belakang boleh maju juga. Nah, sebelah kiri sudah siap? Sangat siap? Mas Jun. Baik teman-teman, tangan Kanan remas, tangan kiri remas, semuanya. remas. Lagi. Tangan kanan remas, tangan kiri remas, Semuanya remas. Agak cepat. Sekarang sebelum tangan kanan remas,
Kanan kiri remas-remas, semuanya remas-remas. Lagi. Tangan kanan remas-remas, tangan kiri remas-remas, semuanya. Remas-remas. Boleh tepuk tangan buat kita. Baik, terima kasih untuk para semua anak-anak yang sudah berkontribusi dalam materi hari ini. Mungkin itu refleksi dari Bu Guru buat kalian agar kalian tetap semangat untuk mempelajari selanjutnya. Apakah menyenangkan itu pembelajaran hari ini? Apa itu ya efek tidak sarapan jadi kurang semangat lagi ya. Tapi sudah paham terkait pemahaman BEP ini. Intinya paham kan ya. Intinya nanti semoga mempunyai usaha sendiri. Amin. Jadi bisa untuk menghitung skala-skala begini. Bisa? Baik, itu saja yang dapat Ibu berikan pada pertemuan satu ini. Semoga nanti kalian menjadi orang sukses. Dan yang dibanggakan oleh orang tua. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang banyak Julio.